Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Indah Santia dengan NIM 204-2220 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait pertemuan 13 sampai 14 dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP dengan kode seksi 202110420077. Materinya yaitu menganalisis atau membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem administrasi yang handal. Yang materi pertama yaitu kajian tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Ciri-ciri kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, bertahap atau berproses, dan berkesinambungan. Yang materi kedua yaitu 9 langkah menciptakan sistem administrasi yang handal dalam administrasi pembangunan. 9 langkah untuk menciptakan sistem administrasi yang handal dalam administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu penumbuhan motivasi untuk membangun. Penumbuhan motivasi adalah suatu gejala sosial yang sering tampak di lingkungan masyarakat miskin atau terbengkalai persepsi bahwa letak pengendalian kehidupan seseorang atau least locus of control tidak terletak dalam diri orang yang bersangkutan melainkan di luar dirinya atau dinamakan takdir. Persepsi seperti itu berakibat pada sikap menerima yang kondusif untuk berubah nasib. Dengan kata lain, rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Yang kedua yaitu perumusan dan pengambilan keputusan politik. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, pengambilan keputusan politik merupakan fungsi lembaga legislatif, terkhusus yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Keterlibatan government dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan karena berbagai pertimbangan lain. Yang pertama yaitu pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang tidak dimiliki oleh pihak manapun. Yang kedua, hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh wilayah. Yang ketiga, pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada rakyat. Yang ketiga yaitu peletakan dasar hukum. Dalam rangka pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil pemerintah, mutlak perlu mengambil langkah peletakan dasar hukum yang mana sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan, menggarap dan mobilisasi dana terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Yang kedua, peruntukan lahan misalnya untuk daerah pemukiman, industri, pertanian, dan kawasan yang dilindungi. Yang ketiga yaitu perlakuan terhadap investor asing seperti menyangkut bidang-bidang perekonomian yang boleh dan tidak boleh dimasuki, keharusan memperkerjakan tenaga lokal, keharusan menanamkan kembali ke sebagian peruntungan yang diperoleh. Yang keempat yaitu peraturan-peraturan yang menjamin tidak hanya kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan dasar hukum. Yang keempat yaitu perumusan rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya negara dalam rangka mencapai tujuan akhir. Ciri PRPN atau perumusan rencana pembangunan nasional adalah pertama komprehensif, yang kedua konsisten, yang ketiga sistematik, yang keempat programatik, yang kelima berkelanjutan atau berproses. Perlu diingat bahwa merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Untuk itu perlu analisis SWOT guna mendukung dan untuk ketepatan suatu rencana. Dalam analisis SWOT ada 3 kata kunci untuk sebuah perencanaan, yaitu pertama kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, keempat ancaman. Yang kelima yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Dari teori ilmu administrasi dan manajemen,
Diketahui bahwa manusia memiliki sebagai jenis dan bentuk keterbatasan. Contohnya saja kita lihat yaitu kekurangan kemampuan memprediksi masa depan secara tepat, bahkan sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa satu-satunya kepastian di dunia adalah ketidakpastian. Dilihat dari teori administrasi pembangunan ini lah yang menjadi dasar penyusunan program kerja, atau bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami kondisi, jenis, dan bentuk masa depan sehingga ketidakpastian berkurang. Keenam yaitu penentuan berbagai proyek pembangunan. Semua organisasi termasuk dalam lingkungan pemerintah mempunyai berbagai kegiatan yang sifatnya rutin. Contohnya, pemberian pelayanan tertentu dalam masyarakat. Contohnya yaitu puskesmas dan sebagainya. Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Bentuknya, lokasinya, dana dan dana yang dialokasikan, sektor penanggung jawab utamanya, sasarannya, hasil, pemanfaatan. Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapat perhatian karena 3 pertimbangan utama, yaitu menurut pengamat dan penelitian, banyak pihak sering tidak kecenderungan birokrasi pemerintah untuk memproyeksikan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Yang kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai argumentasi. Yang ketiga, tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang ketujuh yaitu implementasi rencana dan program kerja. Terdapat semacam rumus dalam ilmu administrasi dan manajemen yang mengatakan bahwa ujian terakhir dalam proses kegiatan organisasi terletak pada implementasi. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja yang telah dirumuskan secara tepat tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif karena pertama, terlalu idealistis. Yang kedua, standar hasil kerja too high. Yang ketiga, timbulnya suatu penghalang. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja atau self-monitoring. Yang kedelapan, pentingnya sistem penilaian. Teori menekankan bahwa dari penilaian yang objektif, rasional, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam rencana akan diketahui hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan. Hasil yang dicapai sekedar sesuai dengan harapan, kurang dari yang diharapkan. Jika hasil yang dicapai berupa keberhasilan, hal tersebut dijadikan sebagai motivasional. Apabila pelaksanaan tidak membuahkan hasil, akan menjadi hambatan dan harus teliti faktor-faktor penghalang untuk disingkirkan. Faktor-faktor penghalang perlu dikendali secara cepat karena dengan bersifat organisasional, manajerial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau kepelakuan. Yang terakhir yaitu yang ke-9, pentingnya mekanisme umpan balik atau feedback. Karena dalam administrasi, termasuk administrasi pembangunan, merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah berkesinambungan. Kesimpulan langkah-langkah yang ditempuh dalam administrasi dan manajemen sudah cukup tepat dan baik, akan tetapi faktor umpan balik sangat perlu. Karena pertama, agar tidak timbul rasa puas yang berlebihan untuk menghindari sifat arogansi baik umum dan personal. Yang kedua, keberhasilan lebih ditingkatkan lagi karena hasil yang dicapai mungkin sudah optimal tetapi belum tentu maksimal. Yang lebih penting, umpan balik akan terlihat dalam hal kekurangan keberhasilan. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.